Yang pertama, Batara Guru. Kalau kita merujuk pada mitologi agama Hindu, Batara Guru digambarkan sebagai sosok dewa tertinggi. Kata Batara Guru berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya Tuan yang mulia. Batara Guru sendiri lebih menjurus kepada sebuah gelar ketimbang sebuah nama. Batara Guru dalam agama Hindu dianggap sebagai penguasa 3 dunia, yakni Mayapada atau surga, Madhyapada atau bumi, dan Arkapada atau neraka. Batara Guru dalam mitologi Hindu dianggap sebagai sosok murid dari Dewa Siwa. Karena dia adalah murid terbaik, maka dia diberi gelar Batara Guru. Lantas, apa hubungannya dengan sosok misterius di Sulawesi? Di Sulawesi Selatan ada naskah Ila Galigo, yang mana sosok Batara Guru juga digambarkan hampir sama dalam naskah ini. Naskah Ila Galigo yang berasal dari kerajaan Luwu ini menceritakan seorang dewa bernama La Toge Langi yang diubah namanya menjadi Batara Guru. Dia diturunkan ke bumi alias di kerajaan Luwu untuk kemudian mengelola sumber daya alam yang ada di Luwu itu sendiri. Banyak orang-orang di Luwu menganggap bahwa Batara Guru adalah pendiri dari kerajaan Luwu itu sendiri, meskipun sekali lagi sosoknya tidak diketahui. Bagaimana ciri fisiknya, perawakannya juga tidak ada yang tahu. Dia dipercaya sebagai pemimpin pertama kerajaan Luwu, yang mana kerajaan Luwu nantinya akan menjadi induk dari lahirnya kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, Batara Guru dianggap sebagai orang pertama di Sulawesi Selatan. Yang kedua, Toar dan Lumimut. Jika di Sulawesi Selatan ada sosok Batara Guru, maka di Sulawesi Utara ada sosok Toar dan Lumimut, yang mana dua sosok ini dianggap oleh masyarakat Minahasa sebagai nenek moyang mereka. Kisah Toar dan Lumimut ini punya dua versi. Versi pertama bersifat legenda, sedangkan versi kedua lebih akurat karena bersifat sejarah. Dan di sini saya akan rangkum saja yang versi sejarahnya. Jadi, Toar dan Lumimut adalah nenek moyang bangsa Minahasa. Kisah mereka dimulai pada masa kekaisaran Mongolia di bawah Genghis Khan pada tahun 1206. Panglima perang Genghis Khan adalah Toar Lahope, si pemeran utamanya. Dia memiliki seorang kekasih bernama Lumimut, seorang pelayan cantik di istana yang kecantikannya membuat Odegay Khan, anak dari Genghis Khan, tergila-gila dan ingin merebut Lumimut dari si Toar Lahope. Odegay Khan ini kemudian berencana untuk menyingkirkan Toar. Nah, beruntungnya Toar segera mengetahui rencana ini dan memutuskan untuk melarikan diri bersama Lumimut menggunakan sebuah kapal. Sayangnya, karena mereka terus dikejar, akhirnya Toar menyuruh Lumimut untuk pergi duluan. Dan Toar pun tinggal untuk melawan pasukan pembunuh yang berusaha mengejarnya. Toar pada akhirnya selamat, namun karena masih dicari, dia harus bersembunyi selama 2 tahun, sebelum akhirnya dia bisa pergi dan menyusul Lumimut. Setelah perjuangan panjang, Toar akhirnya menemukan Lumimut di sebuah wilayah yang bernama Likupang. Lumimut tinggal bersama seorang wanita tua yang bernama Karema. Usai pertemuan yang mengharukan itu, akhirnya Karema, sosok yang menjaga Lumimut ini, memutuskan untuk menikahkan keduanya pada tahun 1218. 3 tahun kemudian, rombongan pasukan Odegay Khan rupanya masih mengejar mereka. Hal ini memaksa Toar dan Lumimut untuk pindah ke daerah pegunungan Kanonang. Mereka kemudian tinggal dan menetap di sana sebelum akhirnya Toar meninggal pada tahun 1269 di usianya yang ke-86 tahun. Dan demikianlah kisah mereka menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya masyarakat Minahasa. Hingga sampai saat ini, patung Toar dan Lumimut berdiri di Manado, tepatnya di pertigaan Jembatan Miangas, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang. Yang ketiga, Putri Duyung di Buton, Sulawesi Utara. Jika kalian mengira bahwa legenda Putri Duyung hanya ada di film-film Disney saja, maka sebaiknya dipikir-pikir lagi. Karena ternyata ada sebuah legenda Putri Duyung di wilayah Buton, Sulawesi Tenggara. Jadi seperti ini ceritanya. Di zaman dulu ada seorang ibu yang dikenal karena kebaikannya. Suatu hari, dia pergi ke laut untuk mencari ikan demi memberi makan anak-anaknya. Namun apa yang terjadi, sang ibu tidak pernah kembali. Rupanya si ibu ini berubah menjadi Putri Duyung. Nah,
Putri duyung di sini berbeda dengan putri duyung yang ada di kepala kalian. Karena yang dianggap sebagai putri duyung di sini adalah hewan laut yang bernama dugong. Jadi, si ibu ini dianggap telah berubah menjadi dugong yang sering dijumpai di sekitaran wilayah Buton. Dan akibat adanya legenda itu, masyarakat Buton jadi percaya bahwa dugong adalah jelmaan dari seorang ibu dan tidak boleh disakiti. Alhasil, masyarakat di sana tidak ada yang berani menangkap apalagi membunuh hewan bernama dugong ini. Hal ini lantas membuat populasi dugong di Buton menjadi sangat banyak, padahal dugong sendiri adalah hewan langka yang dilindungi. Jadi apakah kalian percaya dengan legenda ini? Atau ini sekedar kisah yang dibuat demi menjaga para dugong dari kepunahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Yang keempat, si cantik Samba Paria dari Mandar, Sulawesi Barat. Jadi ini sebenarnya masuk ke dalam kategori cerita rakyat, di mana dikisahkan kalau dulu ada seorang wanita cantik yang tinggal bersama adiknya di sebuah rumah di tengah hutan. Suatu hari, seorang raja yang bengis dan jahat berhasil menemukan mereka secara tidak sengaja. Dan si raja ini langsung jatuh cinta dengan kecantikan si wanita cantik yang namanya adalah Samba Paria. Singkat kisah, si Samba Paria ini diculik oleh si raja dan dibawa ke istananya untuk dinikahi. Sang adik berusaha mengejarnya berbekal jejak berupa daun paria yang dijatuhkan oleh si kakak di sepanjang perjalanan. Namun sayang, ketika sang adik tiba di istana raja, dia tak berhasil menemukan kakaknya. Si adik ini menanam sebuah pohon kelor di dekat istana dan menitipkan pesan kepada salah satu pegawai istana untuk disampaikan kepada kakaknya. Jika pohon kelor ini layu, maka artinya sang adik sedang sakit. Demikian ucapnya. Pohon kelor itu beneran layu, membuat Samba Paria sangat khawatir. Dengan nekat, dia berhasil melarikan diri dari istana. Dia pergi ke rumahnya di hutan dan menjumpai adiknya yang rupanya memang terbaring sakit. Kedatangan sang kakak membuat si adik perlahan-lahan sembuh. Namun, sang raja keburu datang dan mencari si Samba Paria ini. Samba Paria ini dengan kecerdikannya mengambil cabai, bubuk merica, dan mencampurnya. Lantas dia siramkan cairan itu ke wajah sang raja. Sang raja pun kaget, mukanya kepedisan, dia panik dan terjatuh. Lehernya membentur sebuah batu besar di bawah rumah, dan si raja tewas akibat hal itu. Samba Paria kemudian dianggap sebagai sosok pahlawan oleh masyarakat setempat, karena si raja itu memang kejam dan suka menindas warga. Samba Paria ditawari jabatan menjadi ratu, namun dia menolaknya karena lebih memilih untuk hidup sederhana dengan adiknya. Dan yang kelima, Sawery Gading. Sawery Gading adalah sosok yang paling sering kita bahas di channel ini. Sosoknya melegenda lewat kitab I Lagaligo. Iya, lagi-lagi kitab I Lagaligo. Jadi, di Lagaligo diceritakan tentang Batara Guru yang diturunkan ke bumi. Batara Guru ini nantinya akan punya anak bernama Batara Latu, dan Batara Latu akan punya anak kembar yang bernama Iwe Tendri Abeng dan Sawery Gading. Sawery Gading populer di semenanjung Sulawesi, mulai dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sampai Sulawesi Barat dan Tengah. Sawery Gading dalam Lagaligo diceritakan sebagai seorang bangsawan, seorang raja yang pemberani dan tangguh dalam bertarung. Dia juga dikenal sebagai pelaut yang ulung. Dalam kisahnya, Sawery Gading telah berlayar ke berbagai penjuru lautan dengan perahu Walendrengnya. By the way, perahu Walendrengnya ini dianggap sebagai cikal bakal perahu pinisi pada masa depan. Salah satu kisah Sawery Gading yang populer adalah kala dia menikahi putri dari kerajaan Cina bernama Iwe Cudai. Dari pernikahan keduanya, lahirlah I Lagaligo, yang di kemudian hari menuliskan kisah Sawery Gading dan ayahnya, kakeknya ke dalam naskah yang bernama sama, I Lagaligo. Jika kalian penasaran ingin mengetahui kisah Sawery Gading, bisa cek di channel ini, di playlist kisah Sawery Gading, atau I Lagaligo series. Sosok Sawery Gading, Batara Guru, sampai I Lagaligo, saya ceritakan sampai tuntas di playlist itu. Yang pertama, Anoa. Dalam beberapa kepercayaan masyarakat di Sulawesi Selatan, Anoa adalah hewan yang disakralkan. Mereka percaya bahwa apabila seseorang menyembelih atau mengorbankan Anoa untuk ritual dan upacara adat, maka
derajat keluarga dari orang tersebut akan meningkat. Kepercayaan ini sudah mengakar sejak dulu, dan hal ini pula lah yang menjadikan anoa sebagai hewan yang terancam punah, karena sering diburu untuk dikorbankan. Selain itu, kabarnya rasa daging anoa ini memang lebih enak dari daging-daging lainnya, dan hal ini juga menjadikan anoa menjadi lebih sering diburu oleh masyarakat di zaman itu. Anoa bisa dibilang adalah hewan suci, sekaligus hewan purba di Sulawesi. Jika kita melihat lukisan purba tertua di dunia yang ada di Gua Leang Tedongnya di Maros, maka kita akan menjumpai gambar anoa pada lukisan tersebut. Artinya apa? Artinya anoa ini sudah ada sejak dulu dan sudah diburu juga sejak zaman itu, karena lukisannya menggambarkan beberapa orang yang sedang berburu anoa. Hal-hal semacam ini yang menjadikan populasi anoa di Sulawesi menjadi sangat-sangat sedikit. Di zaman dulu, hewan-hewan ini bisa berkeliaran bebas, dan sekarang bisa melihat mereka di hutan bebas saja sudah termasuk pengalaman yang langka. Anoa bukanlah hewan yang bisa melahirkan banyak anak sekaligus. Anoa hanya melahirkan 1 ekor anak saja setiap kali dia melahirkan. Dan dengan populasi yang kian menipis, maka sulit rasanya bagi anoa untuk berkembang biak secara pesat seperti dulu. Yang kedua, burung hantu Manguni. Burung hantu Manguni seringkali berperan penting dalam berbagai upacara adat Minahasa. Salah satu contohnya adalah upacara Wale Papatuan dan Mapalus, di mana kemunculan burung Manguni dianggap sebagai restu dari leluhur. Jadi, kalau orang mau melaksanakan upacara tersebut dan ada burung Manguni yang lewat atau dia lihat, maka artinya leluhur mereka merestui kegiatan tersebut. Selain itu, Tonaas atau pemimpin spiritual dalam masyarakat Minahasa sering berkomunikasi dengan roh leluhur melalui perantara burung Manguni. Dalam beberapa ritual, Tonaas akan mendengarkan suara burung Manguni untuk mencari petunjuk atau nasihat dalam mengambil keputusan penting. Suara burung ini dianggap sakral dan penuh dengan makna, sehingga setiap bunyi dan gerak-geriknya dipahami dengan seksama. Dalam mitologi Minahasa, burung Manguni sering muncul dalam berbagai cerita rakyat dan legenda. Salah satu legenda populer adalah kisah tentang seorang pahlawan yang menerima bantuan dari burung Manguni untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan menyadari betapa pentingnya burung Manguni dalam budaya masyarakat Minahasa ini, maka masyarakat Minahasa memiliki upaya khusus untuk melindungi dan melestarikan burung ini. Habitat burung Manguni yang berada di hutan-hutan dan daerah pedalaman Minahasa dijaga dengan begitu baiknya, dan masyarakat dilarang untuk menangkap atau mengganggu burung ini. Yang ketiga, kerbau. Kerbau adalah hewan yang disakralkan oleh masyarakat di Tanah Toraja. Kerbau seringkali dijadikan sebagai hewan sembelih dalam berbagai macam upacara dan ritual adat di daerah tersebut. Hewan kerbau ini bisa dibilang adalah hewan yang spesial bagi orang-orang Toraja. Tak jarang, kerbau bisa dijual dengan harga miliaran apabila jenisnya bagus. Selain itu, masyarakat juga sangat memperhatikan perawatan kerbau peliharaannya. Lantas, mengapa kerbau bisa sepenting itu? Dalam kepercayaan Aluk Todolo, kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang orang suku Toraja, mengajarkan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka kerbau inilah yang akan menjadi kendaraan orang tersebut menuju ke alam baka, atau kalau dalam Aluk Todolo dikenal dengan istilah Puya. Dan juga semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka nantinya kehidupan orang di alam baka tersebut akan semakin lebih baik. Berdasarkan pada kepercayaan inilah, maka upacara kematian atau rambu solo di Toraja selalu identik dengan kerbau. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka akan semakin baik pula kehidupan orang yang meninggal itu di alam baka nanti. Demikianlah kepercayaan yang terkandung dalam ajaran Aluk Todolo dan dilestarikan sampai hari ini. Yang keempat, kuda. Kuda bisa dibilang hewan yang cukup disakralkan oleh masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Kesakralan kuda ini dapat kita saksikan dalam sebuah tradisi yang bernama Sayang Patundu. Sayang Patudu
atau kuda menari adalah sebuah tradisi suku Mandar di Sulawesi Barat yang menggabungkan antara ajaran agama dan budaya lokal. Dalam bahasa setempat, sayang berarti kuda dan patudu berarti menari. Jadi sayang patudu itu artinya kuda menari. Disebut kuda menari karena kuda yang sudah terlatih ini akan ditunggangi dan kuda tersebut akan menghentak-hentakan kakinya dan mengangguk-anggukkan kepalanya seperti seseorang yang sedang menari. Kuda sendiri sering dianggap sebagai simbol status sosial dan kebanggaan bagi masyarakat Mandar. Di zaman dulu, seseorang yang mempunyai kuda akan dianggap lebih terpandang di masyarakat. Itulah mengapa kuda dianggap sebagai hewan yang mulia oleh suku Mandar. Sehingga kuda kerap kali menjadi bagian dari ritual adat suku ini. By the way, tradisi sayang patudu ini kerap kali dilakukan untuk meramaikan acara pernikahan, memeriahkan perayaan Maulid, penyambutan tamu-tamu pejabat, dan juga dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan, khususnya kepada anak-anak yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya atau yang sudah hatam Quran begitu. Tradisi unik ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1 dekade yang lalu. Dan yang kelima, buaya. Di Sulawesi Selatan, utamanya pada suku Bugis dan suku Makassar, buaya dianggap sebagai hewan sakral. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan berita viral yang kemarin, di mana ada beberapa orang yang mengaku punya nenek seekor buaya. Di zaman dulu, orang-orang Bugis maupun Makassar selalu memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian ada yang memancing, ada pula yang memanfaatkan air sungai untuk diminum dan ditempati mencuci. Di sungai tentu ada hewan lautnya. Salah satunya adalah buaya itu sendiri, yang dalam mitologi Bugis dan Makassar dianggap sebagai sosok penjaga sungai. Dan atas hal itulah mengapa di zaman dulu warga banyak yang tidak mengganggu buaya ini, dan bahkan sampai ada yang menghormatinya. Itulah mengapa masyarakat di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara banyak yang menyebut buaya dengan sebutan nenek. Bisa dibilang kata nenek di sini sebenarnya bermakna simbolik, merujuk pada sifat saling menghormati dan menyayangi, serta saling melindungi antar kehidupan keduanya, yakni kehidupan manusia dan buaya. Mereka tidak saling mengganggu satu sama lain, jadi saling menghormati begitu. Selain itu, buaya adalah hewan yang lebih dulu bermukim di sungai atau muara dibandingkan dengan manusia. Jadi sejatinya manusia merasa lebih junior dibandingkan sang buaya, maka disebutnya nenek. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni yang lebih lama tinggal di daerah tersebut. Dalam sisi lain, setiap jiwa mengalami pasang surut atau gejolak. Ungkapan nenek ini pula diharapkan dapat menjinakkan buaya tersebut. Jadi juga digunakan sebagai ungkapan untuk menjinakkan buaya tersebut.